Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Nita Artavia dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM 341020000036. Dokumentasi video kali ini untuk memenuhi tugas sejarah sastra. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sastra sejarah. Sejarah merupakan topik yang kerap kali kurang populer di kalangan remaja. Mendengar sejarah menjadi momok karena mengandung gagasan bahwa mempelajari topik tersebut berarti harus menghafal atau mendengar ceramah tentang berbagai peristiwa di masa lampau. Nah, apa sih pengertian sejarah itu? Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebutkan bahwa sejarah adalah kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Itu sebabnya menyajikan sejarah merupakan upaya untuk menyampaikan apa yang terjadi di masa lampau. Secara sederhana, sejarah sastra Indonesia dikatakan merupakan cabang ilmu sastra yang mempelajari pertumbuhan atau perkembangan sastra di suatu bangsa. Sejarah sastra tidak hanya memberikan gambaran tentang perkembangan karya sastra suatu bangsa, tetapi perkembangan sastra daerah ataupun lokal, dan perkembangan sastra lainnya sebagai bentuk hasil budaya bangsa. Di dalam sejarah sastra terdapat berbagai karakteristik periode sastra Indonesia. Yang pertama, periode 1850 sampai 1933. Pada periode ini, karya sastra yang banyak ditulis adalah roman yang beralur lurus, gaya bahasanya mempergunakan perumpamaan klise dan peribahasa-peribahasa, tapi menggunakan percakapan sehari-hari, banyak digresi, bercorak romantis dan didaktis. Yang kedua, periode 1933 sampai 1942. Karya sastra yang banyak ditulis adalah puisi, selain drama, cerpen, roman yang beraliran romantik, puisi jenis baru, dan sonata. Puisi-puisi tersebut menggunakan kata-kata nan indah, bahasa perbandingan, gaya sajaknya diafan dan polos, rima merupakan sarana kepuitisan. Prosa yang ditulis menggunakan waktak bulat, teknik perwatakan tidak analis secara langsung, alurnya erat karena tidak ada digresi, mempersoalkan kehidupan masyarakat kota. Yang ketiga, periode 1942 sampai 1945. Periode ini ditandai dengan banyaknya propaganda dan syarat dengan politik Jepang. Untuk mempengaruhi rakyat Indonesia membantu Jepang dalam Perang Asia Raya. Untuk melengkapi karya-karya propaganda, Jepang mengadakan sayembara penulisan cerita, baik cerpen maupun naskah sandiwara. Yang keempat, periode 1945 sampai 1961. Pada periode ini, puisi, cerpen, novel, dan drama berkembang pesat dengan mengetengahkan masalah kemanusiaan umum atau humanisme universal. Hak-hak asasi manusia dengan gaya realistis bahkan sinis ironis, di samping mengekspresikan kehidupan batin atau kejiwaan dengan mengenakan filsafat eksistensialisme. Yang kelima, periode 1961 sampai 1971. Periode ini meneruskan periode sebelumnya, terutama struktur estetisnya, mempersoalkan masalah kemasyarakatan yang baru dalam suasana kemerdekaan, dengan berorientasi pada bahan-bahan sastra dari kebudayaan Indonesia sendiri. Yang keenam, periode 1971 sampai 1998. Dalam periode ini, terdapat karya puisi yang memunculkan 4 jenis gaya puisi, yaitu mantra, puisi imagisme, puisi lugu, dan puisi lirik. Masalah yang diangkat dalam puisi mempersoalkan masalah sosial, kemiskinan, pengangguran, orang kaya dan miskin, menggunakan cerita-cerita dan kepercayaan rakyat dalam balada. Prosanya umumnya menggunakan kehidupan sehari-hari. Nah, yang terakhir, pada tahun 1988 sampai sekarang. Dalam periode ini ditandai dengan adanya maraknya karya-karya sastra, puisi, cerpen maupun novel yang bertema sosial politik, khususnya seputar reformasi. Proses reformasi yang politik dimulai pada tahun 1988, banyak melatar belakangi kelahiran karya-karya sastra, puisi, cerpen, dan novel. Selanjutnya, saya akan membahas tentang sastra Indonesia periode 1850 sampai 1933. Pembabakan sejarah sastra Indonesia dalam buku ini didorong ke tahun yang lebih awal, yaitu 1850. Yang pertama, sastra Melayu Tionghoa.
Di Indonesia, sastra Melayu Tionghoa berkembang sebelum muncul sastra Indonesia modern akhir abad ke-19. Nijolan menyebut dengan sastra Indonesia Tionghoa. Jenis sastra ini diawali dengan terjemahan-terjemahan. Kisah-kisah dalam karya sastra Melayu Tionghoa menggambarkan pergulatan mencari identitas dan pengakuan yang dialami etnis Tionghoa di Indonesia. Yang kedua, bacaan liar. Perkembangan kesusastraan Indonesia pada periode awal ditandai dengan produksi bacaan kaum pergerakan yang sering disebut oleh negara kolonial sebagai bacaan liar. Produksi bacaan dapat berbentuk surat kabar, novel, buku, syair, sampai teks lagu. Bagi mereka, bacaan adalah cara menyampaikan pesan dari orang-orang atau organisasi-organisasi pergerakan kepada kaum kromo. Yang ketiga, sastra koran. Perkembangan kesusastraan Indonesia tidak dapat lepas dari peranan koran atau surat kabar. Surat kabar mulai menunjukkan peranannya dalam memopang kehidupan sastra dengan banyak melahirkan penulis-penulis novel dari kalangan wartawan. Di dalam rentang panjang sejarah sastra Indonesia atau Melayu, evolusi sastra koran dapat dilacak sejak masa prasastra Indonesia modern. Semenjak Hindia Belanda diserahkan kembali oleh Inggris pada tahun 1812, percetakan negara yang disebut Landsuchtricht mencetak surat kabar mingguan Batavia's Colonial Koran yang dikonsumsi oleh para pejabat kolonial. Yang keempat, Balai Pustaka. Perkembangan kesusastraan Indonesia modern tidak bisa dipisahkan dari keberadaan Balai Pustaka. Balai Pustaka sendiri awalnya adalah komisi untuk bacaan sekolah pribumi dan bacaan-bacaan rakyat. Balai Pustaka bekerja sebagai badan pelaksana politik etis, pemerintah jajahan, penumpuk antanisme atau penggawisme yang patuh dan melaksanakan peranan pengimbangan lektur antik polinya dan nasionalistik. Yang dimaksud dengan sastra Balai Pustaka adalah hal yang mengemukakan konsepsi politik etis, pemerintah jajahan, pemupuk antanisme dan penggawisme yang patuh. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.